Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan teman-teman cara menanam sirih merah. Sebelumnya saya juga sudah membuat tutorial cara menanam sirih hijau. Nah, caranya itu hampir sama, akan tetapi ada beberapa karakteristik dari sirih merah yang berbeda dengan sirih hijau. Oke, bagaimana cara menanamnya? Simak terus video ini. Teman-teman, ini adalah tanaman sirih merah yang saya punya. Nah, ini sudah besar, dia udah tinggi. Saya tempelkan di pohon mangga. Pokoknya sudah seperti itu, sudah tinggi. Teman-teman. Oke. Nah, saya info dulu. Sirih merah dan sirih hijau itu berbeda. Nah, apanya sih yang berbeda? Nah, ini adalah sirih merah. Tentu saja berwarna merah. Apanya sih yang berwarna merah? Nah, kalau di depannya itu tampak seperti hijau ya, hijau, tetapi hijaunya itu agak gelap ya, agak hitam seperti itu. Terus, nah yang berwarna merah itu adalah bagian belakangnya. Bagian belakangnya berwarna merah, sehingga ini disebut sirih merah. Lain halnya dengan sirih hijau. Nah, ini sirih hijau. Sirih hijau itu baik di depan maupun di belakang. Di belakangnya juga berwarna hijau ya teman-teman ya. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan yang selanjutnya, batangnya. Pada batangnya lebih kuat. Batang sirih merah ini lebih kuat daripada batang sirih hijau. Nah, kalau sirih hijau pakai tangan pun bisa untuk misalnya saya mencari sirih hijau ya. Nah, seperti ini pun bisa dia dipotong pakai tangan seperti ini teman-teman. Bisa dia. Jadi kalau sirih hijau itu dia tekstur batangnya itu lebih renyah dia teman-teman ya, bisa dipatahkan seperti itu pakai tangannya. Nah, tetapi kalau sirih merah itu dia lebih kuat ya teman-teman. Jadi kalau dipakai tangan untuk memotongnya tidak bisa dia karena kuat. Nah, saya sekarang akan mencari bahan sirih merah yang digunakan untuk dikembangbiakan dengan cara stek air. Untuk mencari bakal untuk disetek, nah kita harus menggunakan batang yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Nah, kalau saya pakai yang ini terlalu muda teman-teman, ini baru tumbuh dia. Jadi saya kasihan kalau pakai yang ini ya. Nah, saya di sini pakai yang itu ya teman-teman ya. Pakai yang itu. Nah, karena saya di sini sendiri merekam, jadi saya skip pemotongannya ya. Teman-teman, jadi ini adalah sirih merah yang saya tadi cari, yang akan kita gunakan untuk disetek ya. Nah, perlu saya beritahukan, sebenarnya ini adalah sirih merah, tapi di belakangnya tidak berwarna merah ya. Nah, jadi sirih merah itu seperti ini dia. Kalau dia terkena sinar matahari maka dia akan berwarna sangat merah dia. Tetapi kalau dia daunnya itu berada di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari, nah jadinya dia akan berwarna hijau seperti ini dia. Tapi di bagian depannya itu tetap dia warnanya itu agak gelap gitu ya.
dan bagian pucuknya, nah, bagian pucuknya masih tetap berwarna merah. Mana itu ya? Jadi pada bagian pucuknya masih tetap agak berwarna merah seperti itu ya. Jadi ini adalah sirih merah juga ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melakukan setek dengan media air. Ya, ini adalah yang masih berwarna merah, tapi masih sedikit ya, agak sedikit warna merahnya. Itulah karena dia berada di tempat yang teduh, jadinya kurang mendapat sinar matahari dan akhirnya warna merahnya itu pun agak memudar ya. Tapi khasiatnya masih tetap sama. Nah, sekarang kita akan melakukan setek dengan media air. Caranya masih hampir sama dengan setek pada media air pada sirih hijau, tetapi untuk sirih merah ini memerlukan waktu yang memang relatif lebih lama, mungkin sekitar 2 bulan proses setek media airnya baru tumbuh akar. Nah, jadi pertama-tama kita harus potong dulu ini teman-teman ya. Nah, pertama kita potong dulu ini, potong. Jadi bagian yang tua itu berada di bawah. Ini adalah bagian yang tua yang ini. Ya teman-teman ya. Terus potong. Jadi kita akan celupkan nanti ini bagian 2 buku 2 ruasnya ini harus terendam air dia. Ini kita bersihkan daunnya dulu, biar untuk mengurangi penguapan yang terlalu besar ya. Oke, kita dapat 1. Ini juga kita potong. Nah, sedikit info bagi teman-teman. Jadi khasiat sirih merah ini sangat banyak teman-teman. Sama halnya dengan sirih hijau. Jadi sirih merah ini mengandung antiseptik, bisa digunakan sebagai antiseptik. Terus juga mengandung flavonoid. Flavonoid itu berfungsi sebagai anti kanker teman-teman. Mengandung anti kanker. Nah, bagi banyak orang, banyak yang beranggapan kalau sirih merah ini mempunyai khasiat yang lebih bagus daripada sirih hijau. Dalam pengobatan teman-teman ya, dalam kalau digunakan sebagai obat itu sirih merah ini memang lebih baik bagi sebagian orang. Oke, kayaknya ini udah pas ya. Kita potong lagi. Tidak terlalu banyak daunnya. Oke, cukup segini saja untuk mengurangi penguapan yang terlalu besar. Dan ada calon akarnya ya. Jadi kita dapat 2 bahan bakal stek, yang ini sama yang ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita rendam ini dengan menggunakan air. Nah, selanjutnya teman-teman kasih air pada botol yang tadi itu. Nah, ini boleh air apa saja boleh teman-teman ya. Air sumur boleh, air dari pump juga boleh ya. Nah, ini tinggal tuangkan saja ke sini. Oke, cukup sampai penuh teman-teman. Nah, selanjutnya kita taruh sirih merah yang tadi kita cari itu, masukkan saja ke botol air mineralnya. Nah, seperti ini teman-teman.
masukkan, yang ini juga masukkan ya. Nah, jadi saya kasih tahu teman-teman, minimal paling sedikit maksudnya ya harus 2 ruas yang terendam air paling sedikit ya. Jadi harus 2 yang terendam. Kalau 3 boleh teman-teman, 3 boleh, asal jangan 1 ya. Jadi paling sedikit harus 2 yang terendam air. Kenapa saya bilang seperti itu? Nah, kalau misalnya 1 ruas yang ini mati, nah ada ruas yang selanjutnya, ruas kedua yang tumbuh gitu teman-teman ya. Jadi tinggal seperti ini saja, tunggu. Oke. Nah, tinggal sabar saja menunggu, kira-kira 2 bulan ini sudah tumbuh akar. Nah, di sini saya sudah punya sirih merah yang sudah berumur 3 minggu, maksudnya 3 minggu dari penyetekan ini teman-teman ya. Nah, ini saya sisirkan dulu. Nah, ini adalah sirih merah yang sudah 3 minggu proses penyetekannya teman-teman ya, yang ini ya. Jadi kalau saya angkat ini udah 3 minggu teman-teman, 3 minggu. Nah, jadi 3 minggu ini mati teman-teman, ini mati, yang 1 ruas mati, sedangkan yang ini masih hidup. Nah, jika didekatkan nih bisa dilihat teman-teman. Nah, jadi pada bagian ini tumbuh akar yang warna putih ini. Nah, ini akarnya sudah mulai tumbuh teman-teman. Ini juga yang ini sudah mulai tumbuh, yang putih-putih ini artinya akarnya sudah mulai tumbuh. Jadi inilah maksud saya kenapa harus minimal 2 ruas. Kalau misalnya ruas yang ini mati, nah ini masih ada yang hidup seperti itu teman-teman. Jadi 3 minggu baru segini dia. Itulah kenapa saya tadi bilang kalau sirih merah itu memang pertumbuhannya memang perkembangan akarnya maksudnya ya memang lebih lambat ya daripada sirih merah, sirih hijau maksud saya ya. Sedangkan yang ini masih sama sekali belum ada yang tumbuh teman-teman. Tapi yang ini sudah ada yang tumbuh ya. Ini 3 minggu loh, 3 minggu. Nanti kalau sudah 2 bulan ini pasti ada sudah banyak akarnya dan siap untuk dipindah pindah media. Sedangkan yang ini adalah sirih hijau. Nah, ini sudah 3 minggu juga, samaan prosesnya, samaan saya buat. Nah, ini akarnya sudah lumayan banyak, bisa dilihat teman-teman, kan udah banyak ya, putih-putihnya itu udah banyak. Nah, dibandingkan dengan sirih merah ini sudah banyak ya. Oke, saya taruh di sini. Nah, nanti kalau sudah 2 bulan saya akan buatkan video lagi bagaimana cara pemindahan ke media tanah. Jadi teman-teman harus bersabar saja menunggu ya 2 bulan sambil diganti airnya ya. Kalau misalnya lihat-lihat airnya, kalau airnya misalnya berkurang dia isi lagi sampai minimal 2 ruas itu terendam. Pokoknya intinya harus 2 ruas minimal 2 ruas terendam. Dan juga tempatkan di tempat yang teduh, letakkan di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari karena akan layu. Intinya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya daunnya itu masih segar, dia masih segar walaupun belum tumbuh akar seperti yang tadi itu kan, yang ini kan belum sama sekali belum tumbuh akar dia, tapi daunnya itu masih segar, tidak layu. Nah, kita berpikiran positif saja, pasti akan hidup teman-teman, pasti akan hidup. Tinggal menunggu saja teman-temannya, intinya adalah kesabaran. Oke, jadi seperti ini saja video pada hari ini. Selamat beraktivitas dan juga selamat berkreativitas. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.